Memang kurang sederhana, tapi mau bilang apa? Kita bersabar saja karena Tuhan itu maha adil. Setiap orang memiliki pandangan hidup dan cara berpikir yang berbeda. Begitu pula dengan cara mereka menjalani hidup. Tidak semua orang bahagia meskipun kaya, dan tidak semua orang selalu bersedih ketika tidak memiliki apapun. Banyak orang yang merasa hidup mereka sangat buruk, sementara yang sesungguhnya hidup lebih buruk pun tidak merasa seperti itu. Terkadang banyak dari kita merasa hidup kita masih kurang baik dibandingkan dengan hidup orang lain. Apakah Anda juga pernah atau bahkan sering berpikir seperti ini? Jika iya, Anda harus segera membuang pemikiran seperti itu. Bersama saya, Isyana Nurdin, yang akan mengajak Anda melihat banyak hal yang belum Anda tahu tentang orang-orang yang memiliki hidup tidak lebih baik daripada Anda, namun mereka masih bisa bahagia dalam program Perjuangan Hidup. Manusia diciptakan tidak ada yang sempurna. Namun, fisik yang lengkap boleh dikata nyaris sempurna. Tapi, tidak terlepas dari kekurangan masing-masing individu. Kekurangan secara fisik terkadang membatasi gerak-gerik. Namun, tidak semua berlaku sama. Buktinya, hari ini saya bertemu dengan sosok pria yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ia mempunyai semangat dan rasa percaya diri yang tinggi untuk terus mengais rezeki di tengah keterbatasan fisiknya. Siapakah dia? Seperti apa sosoknya? Sesaat lagi akan kita simak bersama dalam program Perjuangan Hidup. Duduk di bawah lampu lalu lintas di area Patung Kirap, Kota Kupang, Bapak Saturnus Bria atau yang akrab disapa Bapak Manek sehari-hari berjualan koran untuk menghidupi istri dan kelima anaknya. Nama panjang Saturnus Bria. Panggil sehari-harinya itu Manek saja. Umur jalan 38, ditaruh dari Belu Malaka. Di tengah keterbatasan fisiknya, Bapak Manek terus berjualan koran dengan cara berjalan namun menggunakan kedua tangannya yang ia topang di kedua sisi badannya. Dikarenakan kedua kakinya mengalami cacat dan tidak mampu berjalan. Setiap pengendara yang melintasi jalan El Tari ditawarkan koran, ada yang membeli, ada yang sekedar menyodorkan uang. Berasal dari Malaka, datang dan menetap di Kota Kupang sejak tahun 1998 dan mulai berjualan koran sejak tahun 2002. Bapak Manek, ayah dari 5 orang anak ini, begitu bersemangat. Bahkan ketika musim penghujan pun tiba, ia tetap berjualan koran. Koran-koran yang dijual pun 70 koran setiap harinya jikalau musim panas. Namun jumlah itu akan berkurang dikala musim penghujan tiba, yakni 30 koran saja. Setiap harinya Bapak Manek diantar menggunakan ojek ke kantor harian pagi untuk mengambil koran-koran, lalu dijualnya sampai sore hari, sekitar pukul 15 atau jam 3 sore. Kalau musim hujan begini paling banyak ya 30. Musim panas 70. Saya langsung dari ke kantor. Keuntungan dari berjualan koran pun lumayan untuk kebutuhan sehari-hari. Sisanya pun untuk ditabung. Berat memang menghidupi istri dan kelima anaknya. Bapak Manek terus bersemangat mencari rezeki.
Memang kurang terdana, tapi mau bilang apa? Kita bersabar saja karena Tuhan itu maha adil. Sosok Bapak Manek begitu ramah. Ketika saya menghampirinya, ia langsung bergegas balik menghampiri saya. Rasa kagum kepadanya pun muncul. Di tengah keterbatasannya, ia malah begitu gesit menghampiri setiap pelanggannya dengan cara berjalan hanya menggunakan kedua tangannya. Ketika ditanyai, "Sampai kapan berjualan koran seperti ini?" Ya, yang pastinya sampai tua dan sampai bisa menghantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan. Ini paling ya sampai kalau tua terlalu pasti sudah berhenti. Harapan pun pasti selalu ada dalam setiap insan manusia, seperti halnya Bapak Manek. Ke depan ya biar hasilkan dari berkoran juga, yang penting saya mau supaya satu anak dong bisa seperti saya lah. Dan selayaknya orang tua pada umumnya punya amanah khusus untuk anak-anaknya. Yang paling didik mereka supaya karena terlihat dari bapak kondisi begini, kamu jangan boros, kamu harus hemat sedikit supaya sampai saat bapak tua ya bisa kamu nabung. Bapak Manek punya semangat dan harapan yang begitu besar di tengah keterbatasan fisiknya. Bahkan ketika ditanyai sampai kapan ingin berjualan koran, Bapak Manek pun menjawab, sampai tua, sampai ia dapat menghantarkan anak-anaknya menuju pintu kesuksesan. Lalu, bagaimana dengan kita yang memiliki kesempurnaan secara fisik? Apakah masih ingin berpangku tangan? Lihat, pahami, dan rasakanlah. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari lingkungan kita. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat dan menikmati hidup kita untuk mencapai kebahagiaan tanpa dipatok oleh standar tertentu. Hidup Anda tidak akan bahagia seutuhnya hanya dengan materi semata, karena materi hanya akan membuat Anda terus haus akan pencapaian yang lebih. Ada banyak hal yang bisa Anda jadikan pelajaran mengenai motivasi hidup yang lebih baik tanpa harus mengikut sertakan hal-hal duniawi yang begitu fana. Mengeluh tidak akan memperbaiki keadaan, maka semangatlah buat hari ini. Jalani dengan ikhlas dan penuh rasa sabar. Terus berjuang, salam perjuangan hidup. Reporter Isyana Nurdin, videografer Elfrida Dula, sound Frankie Nusi.